Halo, perkenalkan nama saya Kevin Junior, NIM 515180009. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi sabuk V. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim selaku dosen elemen mesin 2 yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melakukan presentasi kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Saya Kak Vincent 515180021. Saya ingin menjelaskan tentang sistem transmisi sabuk V atau yang dikenal dengan VBEL. VBEL merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sebuah sabuk yang tersusun dari material karet yang memiliki penampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. Komponen penyusun VBEL yang pertama ada badan sabuk yang terbuat dari campuran karet khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik. Yang kedua ada anggota tarik, merupakan komponen yang dapat direnggangkan yang berupa kawat dengan tingkat kekuatan yang tinggi serta hanya mengalami sedikit regangan. Yang ketiga, sampul atau tutup, merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu diregangkan. Jenis-jenis sabuk V. Yang pertama itu sabuk V tepi mentah. Terbagi menjadi 4. Tepi mentah V-bed polos. Yang kedua itu tepi mentah V-bed sudut lebar. Yang ketiga itu tepi mentah V-bed perbanyak. Yang keempat itu tepi mentah V-bed bergerigi. Jenis-jenis V-belt. Yang pertama, V-belt tepi mentah adalah karet V-belt yang digunakan untuk mobil, truk, bus, peralatan konstruksi, dan berbagai aplikasi penggerak aksesoris. V-belt tepi mentah dibagi menjadi 4. Yang pertama, tepi mentah V-belt polos. Karena V-belt ini memiliki daya cengkram yang tinggi dan tidak mudah tergelincir, menciptakan kemampuan transmisi yang tinggi. Yang kedua, tepi mentah V-belt sudut lebar. Dibandingkan dengan V-belt polos, sudutnya menjadi lebih besar 52 derajat. Fleksibilitas dan daya tahan ditingkatkan dengan menggunakan bergerigi. Yang ketiga, tepi mentah V-belt perbanyak. Memiliki struktur seperti V-belt polos dan dilapisi oleh beberapa lembar kain yang berguna untuk mengendalikan kebisingan dari pengulangan katrol yang berlebihan. Yang keempat, tepi mentah V-belt bergerigi adalah sabuk pengaman yang memungkinkan hilangnya energi rendah dengan cara membengkokkan dan menyesuaikan dengan katrol berdiameter kecil. Selain itu juga menunjukkan stabilitas dengan rotasi berkecepatan tinggi. Nama saya Kevin Nicholas, NIM saya 515180012. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel speed belt atau sabuk kecepatan bervariasi yang merupakan tipe mentah dari V-belt yang biasa digunakan untuk pengaplikasian pada skuter dan roda gigi. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah RCVS. Ini merupakan V-belt dengan kelenturan yang sangat tinggi, yang sangat baik, dan biasa digunakan untuk beban yang lebih ringan. Sedangkan DCVS itu merupakan V-belt yang biasa digunakan untuk beban yang lebih berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang timing belt. Timing belt itu merupakan sabuk transmisi yang disinkronisasikan dan mentransmisikan daya saat sabuk dan katrol membentuk mesin gigi. Di sini ada tiga contoh. Yang pertama adalah OHC timing belt. Ini merupakan sabuk penggerak torsi tinggi dengan efisiensi transmisi yang digunakan untuk poros pada roda kem otomotif. Yang kedua adalah timing belt in oil. Ini biasa digunakan karena daya tahan yang baik dan tidak bising. Yang ketiga adalah real wheel drive timing belt. Ini merupakan sabuk yang dikembangkan untuk motor penggerak roda belakang. Sekian. Selanjutnya ada variable speed belt yang merupakan sabuk kecepatan bervariasi yang merupakan tipe mentah dari V-belt yang digunakan untuk aplikasi seperti skuter dan mobil salju. Ini ada contohnya. Yang pertama ada RCVS. Ini merupakan sabuk yang memiliki kelenturan yang sangat baik dan daya dukung samping dorong yang digunakan untuk beban ringan dan transmisi variabel kontinu. Yang kedua contohnya adalah DCVS. Ini adalah V-belt yang sangat baik untuk meningkatkan ketahanan terhadap deformasi karena gaya dorong samping dengan memberikan bentuk roda gigi di bagian belakang. Sabuk transmisi variabel kontinu untuk tugas berat dengan fleksibilitas yang sangat baik dan ketahanan terhadap gaya dorong samping. Selanjutnya ada timing belt. Timing belt adalah sabuk transmisi yang disinkronisasi yang mentransmisikan daya saat sabuk dan katrol membentuk meshing gigi. Tingkat kebisingan lebih rendah dibandingkan dengan rantai dan roda gigi karena meminyaki
tidak diperlukan, maka bisa mencapai transmisi tenaga yang bersih. Contohnya adalah OHC timing belt, sabuk penggerak torsi tinggi dengan efisiensi transmisi yang digunakan untuk poros roda cam otomotif. Timing belt tipe ini memiliki daya tahan yang sangat baik, bahkan di lingkungan dengan suhu tinggi yang khas dari ruangan mesin dan ketenangan yang sangat baik dibandingkan dengan roda gigi. Contoh yang kedua adalah timing belt in oil. Ini merupakan timing belt in oil, daya tahan, ketahanan belt timing konvensional, ketahanan terhadap minyak dan panas telah meningkat pesat. Sabuk yang dapat digunakan sama dengan sistem penggerak rantai di mana batang minyak berada di dalam blok mesin. Karena panduan yang penting untuk sistem penggerak rantai tidak diperlukan, bobot mesin serta kebisingan berkurang dan akan berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar yang meningkatkan hilangnya gesekan atau torsi mesin. Contoh yang ketiga adalah rear wheel drive timing belt. Ini merupakan sabuk yang dikembangkan untuk motor penggerak roda belakang, bahkan di bawah lingkungan yang keras dengan debu dan lumpur, serta menunjukkan kemampuan transmisi tinggi. Dalam kaitannya dengan rantai penggerak, ia memiliki ketenangan yang superior dan ringan. Selain itu, perawatan yang dilakukan untuk melumasi rantai penggerak tidak perlu dilakukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Nawiko, NIM saya 515-180023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sabuk rusuk V. Sabuk rusuk V atau V-rib belts menggabungkan koneksi yang tinggi dari V-belts, kemudian fleksibilitas dari flat belts, dan sistem kompak. Pada slide ini terdapat 3 buah gambar. Gambar yang pertama menjelaskan tentang sabuk ripstar. Kemudian gambar yang kedua menjelaskan tentang sabuk kehilangan gesekan rendah, dan gambar yang terakhir atau gambar yang ketiga menjelaskan tentang sabuk modulus rendah. Yang pertama terdapat ripstart belt. Sabuk ini memiliki kelebihan dalam fleksibilitas, mampu menggunakan puli yang lebih kecil dengan putaran kecepatan tinggi. Selain itu, dengan beberapa rusuk V, elastisitas, tali pusat rendah, dan karet khusus, ia memberikan kemampuan transmisi daya lebih besar. Low friction loss belt mengurangi kerugian gesekan dengan meminimalkan panas internal generasi dari karet sabuk yang disebabkan oleh pembengkokan dan mengurangi kehilangan energi drive penggerak atau kehilangan torsi mesin. Digunakan terutama oleh mobil. Baru-baru ini tren di industri otomotif meliputi konsumsi bahan bakar rendah dan bahan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, low modulus belt untuk mengoptimalkan pemasangan sabuk dengan perenggangan transmisi daya yang memadai dengan keseimbang kekuatan yang diperlukan. Sabuk tidak diperlukan untuk perangkat tensioner atau katrol ketegangan bracket yang diperlukan untuk sistem penggerak konvensional. Dengan menghilangkan tensioner, Anda bisa menghemat ruang mesin dengan sistem bobot ringan ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sabuk V dibanding dengan sistem transmisi yang lainnya. Untuk kelebihan dari sabuk V, yang pertama, pergerakan V-belt lebih kokoh akibat jarak yang pendek di antara pusat puli. V-belt dibuat tanpa ujung dan tidak ada gangguan sabungan, sehingga pergerakan menjadi halus. Untuk kelebihan yang kedua, belt mempunyai kemampuan untuk melindungi beban kejut ketika mesin di start. V-belt dapat dioperasikan dalam berbagai arah. Dengan sisi tight belt pada bagian atas atau bawah, posisi garis pusat bisa horizontal, vertikal, atau miring. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari sabuk V. Untuk kekurangan yang pertama, V-belt tidak bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang. Yang kedua, konstruksi puli untuk V-belt lebih rumit daripada puli dari belt datar. Yang ketiga, V-belt tidak bisa tahan lama sebagaimana pada belt datar. Yang keempat atau yang terakhir, umur belt sangat dipengaruhi oleh perubahan temperatur, tarikan belt yang tidak tepat, dan panjang belt yang tidak seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus untuk menghitung rasio kecepatan puli serta menghitung panjang sabuk. Yang pertama, menghitung rasio kecepatan puli. Untuk keterangannya, D1 itu merupakan diameter puli 1, D2 diameter puli 2, N1
kecepatan puli 1, N2 kecepatan puli 2. Untuk dapat menghitung rasio kecepatan puli, digunakan persamaan V sabuk 1 sama dengan V sabuk 2. V sabuk 1 merupakan D1 dikali N1, sedangkan V sabuk 2 merupakan D2 N2. Sehingga tercipta rumus N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Lalu selanjutnya ada menghitung panjang sabuk. Menghitung panjang sabuk itu ada dua jenis, yaitu untuk sabuk terbuka dan sabuk tertutup atau silang. Untuk sabuk tertutup, keterangannya X itu jarak antar pusat puli, R1 itu jari-jari puli 1, R2 itu jari-jari puli 2, dan alfa itu adalah sudut kontak antara puli dan sabuk. Untuk rumusnya bisa digunakan L sama dengan Pi dikali R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 min R2 kuadrat per X. Rumus di atas digunakan jika puli 1 dan puli 2 berbeda diameternya. Sedangkan jika puli 1 dan puli 2 mempunyai diameter yang sama, maka dapat menggunakan rumus L sama dengan 2Pi dikali R ditambah 2X. Lalu, untuk rumus panjang sabuk tertutup atau silang, keterangannya X itu jarak antar pusat puli, R1 itu jari-jari puli 1, R2 itu jari-jari puli 2, dan alfa adalah sudut kontak antara puli dan sabuk. Maka rumusnya dapat digunakan L sama dengan Pi dikali R1 tambah R2 ditambah 2X ditambah R1 tambah R2 kuadrat per X. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu ada macam-macam sistem transmisi. Di antaranya sistem transmisi roda gigi, sistem transmisi sabuk, sistem transmisi rantai. Sistem transmisi sabuk mempunyai banyak jenis, salah satunya adalah sistem transmisi sabuk V. Sabuk V merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sabuk yang tersusun dari material karet dan memiliki penampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. Sabuk V ini mempunyai kelebihan, seperti dibuat tanpa ujung dan tidak ada gangguan sambungannya. Oleh karena itu, pergerakannya menjadi halus. Selain itu dapat dioperasikan dalam berbagai arah. Dengan sisi tight belt pada bagian atas atau bawah, posisi garis pusat bisa horizontal, vertikal, atau miring. Adapun kelemahannya, seperti tidak bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang dan juga tidak bisa tahan lama sebagaimana pada belt datar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila presentasi kami masih mempunyai banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian para penonton. Kritik dan saran akan kami terima demi kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih.